Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi dengan saya membahas tentang metode menghafal Al-Quran dengan cara menulis. Ketika seseorang membiasakan setiap hari menulis Al-Quran, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya, baik kebutuhan secara lahir maupun kebutuhan batiniah. Banyak juga rumah tangga bermasalah. Awalnya rumah tangga berantakan, sering ribut antara suami dan istri. Karena setiap hari kita sarankan orang tersebut antara suami dan istri untuk menulis Al-Quran. Alhamdulillah, dengan peningkatan yang ada, yang tadinya suaminya sering marah-marah, sekarang sudah nggak pernah marah-marah lagi. Yang tadi istrinya di rumah sering menuntut suami harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Dengan terbiasa menulis Al-Quran, dia sudah tidak demikian lagi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang tadi di sekolahan anaknya mendapatkan nilai yang kecil karena setiap hari dia menulis Al-Quran. Setiap pagi diawali berangkat sekolah menulis Al-Quran. Menjelang tidur dia tulis Al-Quran lagi 1 lembar. Sehingga apa yang ada di otaknya diselimuti oleh rahmat. Dan semua yang ada dalam kolbu, dalam hatinya juga diselimuti oleh rahmat. Sehingga anak yang tadinya terbelakang mendapatkan ranking terakhir, dengan terbiasa menulis hikmah, Allah memberikan kefadalan. Karena memang jelas bahwa ahli Al-Quran itu merupakan ahlinya Allah. Hadis diriwayatkan Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari manusia. Qalu, ya Rasulullah, manhum? Lalu sahabat-sahabat saat itu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Qala, ahlullah, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah ahlinya Allah dan orang kekhususan Allah. Maka dengan ada metode menulis Al-Quran, pertama yang dia dapat, dia akan hafal Al-Quran. Yang kedua, Allah cukupi semua kebutuhannya, baik kebutuhan di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas, bahkan di surga Allah mengatakan derajat surga, walaupun orang di dalam surga Firdaus itu tidak sama. Praktiknya ketika orang masuk di surga Firdaus, Allah mengatakan, ya fulan iqra fa innama manzilataka mata qara'an minal Quran. Di akhirat Allah mengatakan kepada seorang hamba, wahai fulan, wahai hamba, sekarang kamu sudah di surga Firdaus, bacalah. Sesungguhnya tinggi rendah derajat surgamu tergantung sejauh mana hafalan Al-Quran. Berarti jelas bahwa orang menghafal Al-Quran, dia diangkat derajatnya oleh Allah. Di dunia juga begitu. Orang menghafal Al-Quran, orang menulis Al-Quran, setiap hari dia menulis Al-Quran, tiap pagi dia menulis satu ayat sampai selesai. Sementara dalam Al-Quran itu ada 1.027 huruf. 1.027.000 huruf. Berarti ketika dia menulis satu Al-Quran,
berarti dia sudah menulis hikmah 1.027.000 huruf. Al-hasanatu bi ajri asyru amsalihah ila sabi'imiatin ila masyaallah. Satu kebaikan mendapatkan pahala 10 sampai 700 hingga masya Allah. Nah, dalam Al-Quran kita menulis ayat per ayat, ayat per ayat. Berarti kita sudah menulis kebaikan, menulis hikmah. Maka kita tinggal menunggu pertolongan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, saudara muslimin yang dimuliakan Allah. Ketika kita terlambat dari sekarang, nanti kita akan menangis ketika anak didik kita menyesal. Anak didik kita ketika nanti dia besar, dia sukses urusan dunia, tetapi akhlaknya jelek. Siapa yang rugi? Kita sebagai orang tua. Mumpung belum terlanjur, mumpung belum kebablasan menjadi anak nakal, menjadi anak yang tidak soleh, maka dari sekarang kita biasakan anak kita menjadi anak yang baik. Dengan menulis Al-Quran, dia menjadi anak pintar. Ada keluarga yang berantakan, sering ribut antara suami dan istri, dengan tiap hari dia menulis Al-Quran, masalah-masalah hilang. Orang susah dengan ekonominya, tiap hari dia mengkhususkan dengan Al-Quran, maka sedikit demi sedikit Allah menolongnya. Maka tidak mustahil kalau orang terbiasa menulis Al-Quran dari sekarang 5 tahun, 10 tahun ke depan, anak kita menjadi orang yang tersukses di dunia maupun di akhirat. Demikian penjelasan dari kami. Banyak kurangnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.